you come to the class? Yes. So do you feel happy today? Yes. Are you ready to study with me? Yes. Alright, good. Thank you so much. So before we start the class today, I am going to check your attendance. Alright, so I will say start from Febrianti. Present. Alright. Veronica. Present. Great. And Vivian. Present. Heru Gunawan. Alright. Hizkia. Present. Okay. Keisha. Present. Laila. Where are you, Laila? Are you fine? I don't hear your voice. Are you fine today? Not fine. Oh my God. So why don't you get your medicine from your teacher, maybe from your friend? You know medicine? Obat? If you are sick, minum obat kan gitu? Yes. Take medicine and then drink it. Yes. Okay, next. Laura, Present. Laila. Okay, Lena, Present. and Himatul Riza. Kaspul. Yeah. Okay, the students are not here, so it means that they are sick and they have to take the medicine, alright, and keep your health. Okay? Okay. Alright, tentang descriptive text. Tapi sebelum kita belajar banyak tentang descriptive text, Mister ingin memperlihatkan ke sini bahwa bagaimana capaian pembelajaran kita hari ini dan bagaimana tujuan pembelajaran supaya adik-adik mengetahui seperti apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita mulai dari sini. Oke. Jadi capaian pembelajaran kita untuk pembelajaran descriptive text itu yang pertama nanti adik-adik akan menyimak atau berbicara. Jadi diserahkan memperlihatkan dalam bentuk video, ya. Kemudian berikutnya nanti yang kedua, ya, adik-adik akan membaca atau memirsa atau reading viewing. Oke. Berikutnya nanti yang terakhir adalah menulis atau mempresentasikan. Jadi nanti di akhir pembelajaran adik-adik akan mampu mempresentasikan. Ya. Jadi materi kita. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita itu yang pertama, ya, setelah membaca descriptive text nanti, adik-adik akan mampu mengidentifikasi kata sifat. You know kata sifat? Yes. Kata sifat. Jadi adik-adik mampu mengidentifikasi. Ya. Kemudian yang berikutnya menceritakan gambar menggunakan kata sifat dalam tulisan mengurutkan. Jadi nanti adik-adik akan mendapatkan LKPD, di mana LKPD itu nanti ada kata sifat, ada gambar. Adik-adik mampu mengurutkan, menceritakan itu dengan menggunakan kata sifat. Oke. Berikutnya, adik-adik juga kita mampu menganalisa teks deskriptif. Apa saja yang dianalisa di deskriptif teks itu? Sosial, functionnya, generic structure, struktur kalimatnya seperti apa, ya, kemudian language feature, ya, itu yang adik-adik akan analisa. Adik-adik mampu menganalisa, ya. Dan terakhir, adik-adik mampu mempraktikkan hasil kerja daripada describing people. Jadi nanti Mister akan memberikan LKPD, bahan materi, adik-adik akan mencoba berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Oke? You get the point? Yes. Oke, nah sekarang Mister akan memperlihatkan sebuah video. Oke? Sebuah video ini adik-adik siapkan pulpennya, siapkan bukunya. Adik-adik, apa yang ada di video ini? Ya, yang pertama, please identify the adjective word that people say in the video and write in your book. Jadi adik-adik juga mampu carikan, tuliskan, write all the information that you got from the video. Adik-adik tulis, ya, apa yang adik-adik dapatkan dalam informasi di video ini. Kemudian yang ketiga, mention the positive and negative characters that they have. Jadi nanti tulis juga How is your new job, Sam? It's great. Are your
funny. She often makes us all laugh. That sounds nice. A couple of people are not so good. Why? Catherine is very selfish. Talks too much. I thought talkative was a good thing. Not with Phil. He is too talkative. Right, that's all. Okay. Yeah. So I will like to play it one more time. Yeah. Sekali lagi saya akan putar. How is your new job, Sam? It's great. Are your colleagues nice? Some of them are. Lee is very kind and helpful. He helped me a lot on my first day. Rebecca is really funny. She often makes us all laugh. That sounds nice. To put inside of your book and try to discuss with your friends. Sekarang ya apa yang kamu dapatkan informasi tadi tentang video, jadi nanti adik akan berdiskusi dengan temannya. Sekarang kita bagi kelompok. We try to divide you into 5 groups. In a group within 5 to 6 students. Alright, so I would like to say that it is the first group, the second group, the third group, the fourth group, and the fifth group. Try to make a round or small round. Okay, silakan. Bagi kelompoknya. Ya. Ready? Alright, everybody. So we have already decided or divided you into 5 groups. In a group, there are 5 to 6 students. So now every group will get LKPD or student answer sheet. Okay? And with your materi today. Jadi, adik-adik akan mendapatkan lembar kerja kerjakan LKPD. Okay? Jangan kerjakan LKPD. Ya. Jadi ini LKPD-nya. Silakan, everybody discuss with your own groups. Ya, silakan adik berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Itu artinya berisi dan identifikasi hal persoalan yang akan didiskusikan. Dan for the second one, it is description testing businesses berisi tentang penjelasan atau pengertian hal seorang yang diceritakan. Yes, okay.
Glorious. Apa itu glorious? Ada yang berasa? Bahasa ini apa? How to describe in English? What do you know about the spirit of text in English? In detail. Alright, good. Thank you so much. And what do you know about generic structure of such description? Pertama apa? The first is identification. The second is description. So the only two generic structures. Okay. Contohnya nih ya. This is school. Example. This is school. And this is Raya example. Jadi ini adalah kata sifat mendeskripsikan tempat. Jadi gunakan kata sifat itu untuk mendeskripsikan tempat yang ada di situ. Gambar itu. Get the point? Silakan. You every person present or to tell me about what you have already discussed with your small group discussion. Jadi masing-masing sekarang Mister minta
ya, Mr. akan mendengar dari kelompok satu ke kelompok yang lain untuk mempresentasikan hasil daripada diskusinya. I want to hear from the word of amazing. Jadi dari kata sifat amazing, saya mau dengar dari siapa dulu? Dari kelompok siapa? Dari kata amazing. Buatkan saya kalimat dengan kata amazing. Silakan sekarang, please. Everybody is ready for a talk, but my for the person who is amazing. It's very amazing. It's very amazing circuit of Amanda. Okay, it is It is amazing. amazing circuit of Mandalika. Okay, thank you so much. It's from amazing from the
Jadi ada beberapa yang memang ada sedikit keliru tadi dalam menyampaikan. Jadi perhatikan ya, untuk mendeskripsikan benda atau orang, kata sifat itu kita gunakan berada di awal. Alright, so apa tujuan kata sifat? To describe or to explain about noun. Untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang orang. Ya, contohnya ini, ya, contohnya ini, seperti small. Ini kata sifat. Kemudian ada dibilang misalnya car. Apa ini car? Apa itu car? Kata benda. Ini kata benda. Small itu apa? Kata sifat. Jadi kata sifat itu posisinya di awal atau di akhir? Kata sifat itu berada di awal, sebelum kata benda atau setelah kata benda? Kata benda yang mana? Ini jadi apa? Jadi untuk membuat kalimat, ya, untuk membuat kalimat, jadi kata sifatnya itu berada di akhir. Bagaimana sekarang? Diligent. Jadi seorang guru ya. Jadi untuk menerjemahkan itu memang agak kebalik sedikit. Ya, seorang guru yang rajin. Tapi kalau kita rangkaikan ke dalam kalimat bahasa Inggris, kata sifatnya ya. Itulah maksud daripada adjective, kata sifat yang kita bahas sekarang ini. Dan ini kata sifat digunakan untuk mendeskripsikan di dalam teks deskripsi. Juga ada poin? Alright, thank you so much. Oke. Nah, berikutnya ya. Ada LKPD yang kedua itu nanti jadi PR-nya ya. Jadi ada di sana discuss with your group tentang Insinyur Haji Joko Widodo atau Presiden kita. Jadi nanti informasi tentang Pak Jokowi kan sudah kamu dapatkan ya. Oke, kamu sudah dapatkan informasi tentang Pak Jokowi. Itu sedikit sekilas tentang Pak Jokowi. Nah, nanti kamu deskripsikan, uraikan kata-kata kalian dengan kata-kata sendiri, artinya menggunakan bahasa kelompoknya. Ya, deskripsikan tentang Pak Jokowi, yang mana termasuk identification, yang mana termasuk deskripsi. Ya, jadi yang pertama apa namanya, paragraf pertama apa, paragraf kedua namanya. Jadi kamu deskripsikan sedetail mungkin. Informasi di sini misalnya tidak cukup dari dalam materi ini, kamu cari sumber informasi yang lain lagi, supaya description tentang Pak Jokowi itu lebih lengkap lagi. Alright? Oke. Kemudian next meeting ada yang akan presentasi lagi tentang Pak Jokowi. Oke? Ini apa ya? Thank you so much everybody. So what we have already discussed. Jadi apa yang kita sudah bahas hari ini tentang descriptive text, tentang generic structure-nya, tentang social function-nya, kemudian tentang apa lagi yang dibahas tentang descriptive text ini? Tentang kata sifat yang sudah digunakan dalam teks deskriptif ini. Tolong dipahami lebih lanjut lagi, dipelajari lagi, nanti diulangi lagi kembali ya di asrama atau di kelasnya di mana saja, supaya di pertemuan berikutnya tentang tugas yang tadi saya sampaikan itu untuk mendeskripsikan kembali tentang Pak Jokowi lebih detail lagi dengan bahasa sendiri. Dan nanti ada presentasi tanpa membawa buku, mendeskripsikan kembali dengan bahasa sendiri. Ya, itu saja. Hari ini luar biasa, semangat adik-adik hebat, mantap, luar biasa. Kemudian kerjasama seperti ini betul-betul dipupuk kembali. Kerjasama saling bantu satu sama lain dalam kelompok kecil seperti ini itu sangat membantu teman-teman yang lain. Ya, itu sangat bagus sekali. Dan saya berharap adik-adik supaya semua kompak terus belajar lebih giat lagi. Oke? Kita bertemu minggu berikutnya. Semoga tetap sehat semuanya. Everybody.